Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'i ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Ahmadun sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki atau malam ini yang diterangkan tentang babnya orang Islam yang mukmin tapi disuruh bertobat. Nah, banyak pengertiannya, kok kenapa orang mukmin disuruh bertobat? Ini pengertiannya, banyak yang jadi tanda tanya. Padahal kalau orang mukmin itu sudah jelas muslim. Tapi kalau orang muslim belum tentu, orang Islam itu belum tentu mukmin. Berarti tingkatan dari keyakinan orang tersebut, seorang mukmin itu adalah di atas rata-ratanya orang yang baru mengenal Islam atau yang mengaku dirinya Islam. Tapi kalau orang Islam itu belum tentu mukmin. Karena apa? Sudahkah menjalankan atau bertanggung jawab atau merasa melaksanakan tugasnya sebagai orang Islam, yaitu menjalankan rukun Islam. Nah, disinilah banyak yang jadi kebingungan. Diterangkan dalam surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka diterangkan di sini, bertobatlah semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maksud dari pengertian bahasa seperti ini atau keterangan ini yaitu adalah memperbanyak istighfar. Karena kita itu kadangkala tidak tahu yang namanya kita ini secara tidak langsung, tidak disadari bahwa kita ini banyak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maksud dari bahasa ini, kita itu disuruh untuk melakukan istighfar, bertobat itu. Karena apa? Alangkah baiknya kita itu melakukan meminta maaf kepada Allah. Barangkali itu bahasanya, barangkali kita itu sengaja atau tidak sengaja kita itu berbuat yang salah. Maka dari itulah kita lebih baik mengatakannya itu istighfar. Setiap kita mau melakukan apa, kita habis musyawarah, maka beristighfarlah. Kadangkala yang namanya musyawarah dilihat dari segi pandangan, oh itu musyawarahnya tentang agama, tapi di dalam musyawarah tersebut otot-otot dan karena egonya, karena tidak mau dikalahkan dengan caranya hawa nafsunya, maka itu tetap aja salah. Tapi ada baiknya juga karena ada info yang benar. Maka kita sebagai orang yang sadarnya, alangkah baiknya kita mengambil sesuatu yang baiknya, yang jeleknya jangan kita ambil. Nah, maksud dari ayat ini, maksud dari ayat ini yaitu adalah bertaubatlah itu kita memperbanyak istighfar, meminta ampura kepada Allah. Jadi bukan berarti kok kenapa orang mukmin harus istighfar, bukan begitu. Maksudnya walaupun orang mukmin, walaupun itu orang Islam,
ada kalanya yang namanya manusia itu ada perbuatan sengaja atau tidak disengaja itu melakukan kesalahan. Karena apa? Karena manusia itu tempatnya salah, atau dikatakan manusia itu nasian apa? Lupa. Tempatnya lupa. Jadi kadangkala kelalen, tapi aja sampai melupakan. Nah, disitulah keterangan yang sebenarnya bukan berarti kita itu berbuat sesuatu yang tidak benar, lalu kita kita orang Islam, kita orang mukmin itu dianggapnya bahwa orang yang melakukan, orang mukmin itu bertobat itu dikatakan sebagai orang yang tidak benar. Bukan, tapi di situ lebih pendekatan, maknanya itu lebih dekat dengan Allahnya. Lebih orang itu menyadari apa yang dijalani dalam kehidupan ini. Karena ya itulah, secara sadar atau tidak sadari, kadangkala sengaja atau tidak disengaja, kita itu berbuat salah. Daripada kita sedikit kecil apa yang diperbuat oleh kita, tapi kita tidak menyadari. Dengan caranya kita beristighfar, lama-lama itu akan menjadi bukit. Nah, ini pengertian yang sangat penting bagi orang-orang kita, orang-orang Islam. Sangat penting. Karena orang yang tidak mengerti, tidak memahami dengan kalimat ini, maka dia itu akan menjadi pertanyaan terus. Karena bisa katakan, wahai orang-orang mukmin, kamu semua bertobatlah. Itu kalimatnya. Wa tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Jami'an, semua kamu semua, ayuhal mukminun, hei orang-orang mukmin. La'allakum tuflihun. Lah, ini gimana maksudnya? Kenapa orang mukmin disuruh bertobat? Maksud daripada kalimat itu lebih kalimat pendekatan kepada Allah. Maksudnya itu, dengan adanya kita sering istighfar, maka kita itu seakan-akan selalu suci. Tapi jangan dibuat istighfar itu buat main-main. Tapi benar-benar orang yang bertobat, kalau kita mau bertobat, maka bertobatlah dan menerima ajaran yang benar dan dilaksanakan sesuatu yang benar, ajaran yang benar itu. Jadi pengertian dari tadi orang mukmin yang bertobat itu bukan berarti orang mukmin itu berbuat salah atau orang mukmin itu melakukan kesalahan besar. Tapi di situ maknanya itu lebih pendekatan diri kita kepada Allah. Karena kita merasa kita ini ciptaannya Allah dan kita ini adalah hambanya yang banyak kurangnya. Kurang apa? Ya banyak kurang ajarnya lah kalau katakan Ojek Cigreng. Itu. Karena apa? Kadangkala, maaf, kita tidak disadari. Kita pakai celana pendek. Lah, secara hukum baina surati waktu warubati, antarane udelan dengkul sampean niku aurate sampean. Nah, lamun aurate kebuka berarti dosa. Tapi kan banyakkan orang itu tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang dosa. Tapi kita itu secara tidak langsung, banyak orang tidak menyadari, atau secara tidak langsung itu adalah perbuatan salah. Sudah pasti kalau menurut hukumnya yaitu salah. Tapi karena menjadi kebiasaan dan tidak kita ada yang memberitahu, maka itu yang kecil itu jadi besar. Nah, itu yang menjadi khawatiran kita, membahayakan diri kita. Karena apa? Karena pengertiannya banyak yang salah. Maksud tersebut daripada kita bertobat itu bukan hanya sekedar kita itu bertobat mengatakan kita tobat sudah selesai.
Tapi makna taubat yang benar-benar diterima, Allah itu menjadi senang karena orang itu tobatnya benar-benar kita itu mau merubah diri menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan berarti kita ini adalah orang-orang yang tidak kita ini bukan berarti kita ini adalah orang-orang yang berbuat salah besar, bukan. Tapi lebih maknanya itu yang lebih lebih dalam, yaitu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lamun toh jare wong Jawae, daripada kita iki gawe salah titik beli disadari, lebih baik kita ada peringatan apa yang itu lebih baik buat kita semua, maka kita segera kita sadari, karena yang asalnya kecil itu bisa menjadi besar, dan yang besar itu bisa jadi kecil. Dosa kecil pun bisa akan menjadi besar. Kalau dosa kecil itu sudah dikasih tahu bahwa itu salah, tapi itu kita tetap melakukan dan kita tidak mau ada perubahan, maka yang kecil-kecil itu numpuk menjadi besar dari gunung. Bagaimana kita untuk menghindari seperti itu? Maka bikinlah bagaimana caranya, yaitu celananya itu di bawah lutut. Jadi paham? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Arti daripada yang sebenarnya disuruh bertobat kalian semua itu, wahai orang-orang mukmin, yaitu maknanya lebih pendekatan diri lagi kepada Allah dengan caranya beristighfar. Bukan berarti kita ini adalah orang-orang mukmin yang salah. Kalau orang mukmin, kalau kita dilihat dari orang mukminnya, maka orang mukmin itu sudah jelas di atasnya orang yang baru mengenal Islam. Kalau orang Islam itu belum tentu mukmin. Tapi kalau orang mukmin itu sudah pasti Islam. Itu pengertiannya. Dan Allah pun akan senang menerima tobatnya orang siapapun. Dengan seperti apa tobatnya? Apabila orang itu tobatnya, hijrahnya orang itu, yang tadinya orang itu brengsek menjadi tidak brengsek, dan menerima kenyataan hidupnya yang merasa dirinya itu adalah mengaku dirinya orang Islam. Begitu dia tobat, maka melakukan apa yang menjadi pertanggungjawaban sebagai orang Islam, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Nah, itu akan sangat disenangi oleh Allah. Apabila orang itu benar-benar tobat, bukan berarti orang yang sudah menjalankan sholatnya itu tidak disenangi oleh Allah. Bukan hanya sekedar orang tobat, tapi orang-orang yang sudah menjalankan Islamnya, pertahankan Islamnya, alangkah baiknya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan caranya kita benar-benar mempertahankan 5 waktunya dan lebih banyak melakukan sunnahnya. Tapi bagi orang-orang yang baru sekarang tobat atau kapanpun atau dimanapun, itu Allah senang apabila kita ini orang yang baru bertobat mau merubahnya, walaupun tidak langsung frontal atau dengan caranya langsung geradakan, bukan. Tapi walaupun dengan caranya perlahan, pelan-pelan tapi pasti. Yang namanya orang belajar itu tidak ada langsung bisa. Karena yang tadinya tidak mengerti, karena adanya petunjuk, bimbingan, dan saat kita selalu ikut-ikutan sharing di dalam hal yang kebaikan, maka kita pun akan bertambah menjadi mengerti apa yang tadinya tidak mengerti, tidak paham, jadinya paham dan mengerti.